Pernah penasaran nggak kenapa anak laki-laki dilarang gondrong di sekolah? Kalau mau cerita tentang larangan-larangan gondrong di Indonesia, silahkan baca buku ini. Jadi buku ini adalah buku karya Arya Wiratma Yudhistira yang berjudul Dilarang Gondrong, Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-an. Jadi buku ini ada 6 bab, mulai dari anak muda dalam perspektif, sebuah era baru, mereka yang terlahirkan, perang wacana, mempersoalkan rambut gondrong, kemudian terakhir berpolemik soal rambut. Pada bulan Oktober 1973, dalam sebuah acara di TVRI, Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro mengatakan bahwa rambut gondrong membuat pemuda menjadi unverschillig, artinya itu acuh tak acuh. Nah kemudian di periode sebelumnya memang sudah mulai ada yang namanya razia atau anti terhadap rambut gondrong di berbagai tempat, di jalanan umum, di sekolah, di kampus, bahkan ada boykot terhadap artis-artis yang berambut gondrong di TVRI, juga terhadap berbagai pemain sepak bola yang berambut gondrong. Nah tentu saja pernyataan Jenderal Sumitro itu mendapat protes dari berbagai kalangan, termasuk dari Dewan Mahasiswa ITB yang memprotes langsung ke DPR. Yang menarik juga, pernah ada juga lokakarya kepala sekolah SMP SMA di Jogja tahun 1973 yang memutuskan bahwa anak laki-laki dilarang gondrong di sekolah. Kalau anak perempuan rambutnya tidak boleh digerai. Nah, apa yang dilakukan apabila mereka tetap gondrong ataupun melanggar peraturan? Sanksinya itu berat, teman-teman, bisa sampai dikeluarkan jika teguran pertama, kedua, ketiga tidak diperhatikan. Simbolisasi rambut gondrong ketika itu oleh kalangan orang tua juga dianggap sebagai bentuk dari tindakan yang kurang baik ya, karena sesuai dengan apa yang terjadi di barat, mulai dari seks bebas, kemudian penggunaan narkotika, musik rock, dan ini adalah simbol pembangkangan anak muda barat terhadap orang tuanya. Makanya kemudian ya jangan sampai itu terjadi juga di Indonesia. Jadi citra anak berambut gondrong di tahun itu mereka yang tidak punya masa depan dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa ini gitu ya. Makanya yang jadi copet, yang jadi macam-macam, bahkan di beberapa media itu mereka adalah orang-orang yang berambut gondrong gitu ya. Padahal bisa jadi yang copet itu juga berambut botak gitu ya. Nah, kemudian ada juga analisa dari Red ya yang menyatakan bahwa mengkriminalkan orang rambut gondrong itu pernah juga dilakukan oleh Belanda selama periode revolusi 1945 dan 1949. Jadi ketika itu para pemuda revolusioner itu menggondrongkan rambutnya gitu ya. Bahkan Alisa Suramijoyo dalam autobiografinya menggambarkan pemuda yang berambut gondrong dengan gayanya yang urakan pada tahun 1946 itu adalah kekuatan revolusi ketika itu. Jadi banyak pemuda-pemuda berambut gondrong dan bersenjata berkeliaran. Umumnya pakaiannya compang-camping. Sikap dan tingkah laku mereka seperti pejuang-pejuang yang baru menang perang. Jadi pemuda-pemuda rambut panjang ini bersenjata, banyak yang tidak dikenal namanya, merupakan kekuatan revolusi ya ketika itu. Nah, karena mereka dianggap kekuatan revolusi, maka Belanda agak khawatir dengan para pemuda-pemuda ini. Ada juga kartun-kartun lucu guys, misalnya rambut gondrong dilarang karena akan gatal-gatal ya, digigit kutu. Juga rambut gondrong itu bukan kepribadian bangsa Indonesia gitu ya. Ini ada di karikatur-karikatur di koran-koran ketika itu. Kalau teman-teman tertarik silahkan beli saja buku ini, karena buku ini ya halamannya juga tidak terlalu banyak. Bahasanya sangat renyah meskipun ini adalah hasil riset, dan teman-teman akan banyak mendapatkan cerita-cerita yang ajaib ataupun luar biasa ya, dan penulis bisa menganalisa itu dalam konteks sosial politik. Selamat membaca.